sering terjadi antara agama dan sains. Yang menurut saya itu sesuatu yang wajar, karena antara agama itu kan sudah sesuatu yang mutlak, firman Allah yang harus kita percayai. Sementara sains adalah hasil pemikiran manusia yang secara individu itu mereka punya pemikiran masing-masing untuk mengembangkan suatu penemuan yang mereka pahami. Sehingga menurut pandangan saya antara agama dan sains itu tidak akan ketemu dalam satu titik, tidak akan ketemu, kecuali sains ini mengikuti apa yang sudah diajarkan, itu baru bisa ketemu. Tapi kalau agama mengikuti sains tidak akan bisa. Ya, ada, terutama dalam sisi penciptaan manusia yang sudah saya katakan tadi, bahwa menurut Al-Quran, ya, menurut agama bahwa manusia itu diciptakan Allah dari satu tanah, kemudian menjadi dikumpulkan dalam satu tempat yang kokoh yang namanya rahim. Dia berproses selama 9 bulan lebih, ya, mulai dari setetes air nutfah, mulai dari alaqah, mudghah, lahma, dan seterusnya. Sementara dari segi sains kan, teori Darwin misalnya, dia berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera, dan sampai saat ini kera itu tetap kera. Saya sudah umur 42 tahun tidak pernah melihat kera menjadi manusia. Jadi apa yang dikatakan dalam agama dan Al-Quran itu, kalau menurut pandangan saya, itu adalah sesuatu yang mutlak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi dan langit diciptakan 6 kali atau belasan. Di sisi lain, para ilmuwan menjelaskan bahwa alam semesta ini tercipta melalui proses evaluasi yang sangat panjang untuk sampai kepada keadaan yang kita saksikan hari ini. Sebagai seorang guru, bagaimana Bapak menjelaskan perbedaan pandangan antara agama dan sains dalam menjelaskan proses penciptaan alam semesta ini? Ya, sudah katakan tadi bahwa dalam penciptaan bumi dan langit itu dalam Al-Quran itu dijelaskan 6 hari, 6 masa, ya. Padahal sesungguhnya Allah itu dia maha berkehendak, iradah, ya. Jadi Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi tidak perlu memakan waktu yang cukup lama seperti yang diuraikan oleh para ilmuwan. Jadi saya menjelaskan kepada siswa bahwa Islam itu, agama kita mengajarkan bahwa proses terjadinya alam ini dalam 6 masa. 6 masa dalam arti dalam suatu rentang waktu yang sangat singkat, ya, karena Allah itu maha berkehendak, hanya mengucapkan kun fayakun langsung jadi. Sementara dalam pandangan ilmuwan, para ilmuwan itu bumi itu tercipta seperti yang kita lihat tadi itu dia berproses, ya, dalam cukup waktu yang sangat lama. Ada yang katakan bahwa dari gas, kemudian dia meledak sampai dia menjadi dataran, menjadi lautan dan sebagainya. Jadi saya memberikan gambaran atau pandangan kepada para siswa bahwa di dalam penciptaan alam ataupun dalam penciptaan makhluk itu Allah itu sangat mudah menciptakan, tanpa butuh proses yang sangat panjang. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1C ingin mewawancarai Ibu Eva dari Ismiyah 3 Negeri Belanda. Langsung saja pertanyaan. Bagaimana pandangan Ibu
apa yang dilakukan harus dilakukan pada ada sih orang yang tidak tradisi tapi orang tidak melakukan geografi ini keduanya kita benar memang kalau kita apa lagi